wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pasar persaingan sempurna. Jadi, apa sih sebenarnya pasar persaingan sempurna ini? Jadi, pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Jadi, mereka akan tunduk pada mekanisme pasar dalam hal ini, yaitu permintaan dan penawaran. Di mana ciri-cirinya adalah perusahaan adalah pengambil harga atau price taker. Kenapa price taker? Karena harga ditentukan oleh demand dan supply. Jadi kita sebagai pengusaha, sebagai perusahaan hanya mampu mengikuti harga pasar, tidak bisa menciptakan harga sendiri. Jadi kita hanya sebagai price taker. Oke, selanjutnya perusahaan mudah masuk dan keluar pasar. Kemudian menghasilkan barang yang serupa, identik, atau homogen. Jadi barang yang dijual ini hampir semuanya sama. Seperti itu. Kemudian terdapat banyak perusahaan di pasar. Ada banyak perusahaan yang menjual barang serupa di pasar. Sebagai contoh, misalkan ini pasar buah, di mana setiap pasar buah mereka menjual barang yang sejenis. Seperti misalkan ada mangga di satu toko, kemudian di toko lain juga akan menyediakan mangga dengan harga yang mirip gitu, tidak berbeda. Bentuk mangganya pun mungkin mangganya sama-sama mangga rumanis. Kemudian harga yang terbentuk ini sudah ada di pasar. Kemudian ada pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Nah, apa sih kelebihan dari pasar persaingan sempurna ini? Kelebihan dan kelemahannya itu apa? Jadi kelebihannya ini adalah pasar persaingan sempurna memberi kebebasan untuk bertindak dan memilih. Di dalam pasar persaingan sempurna, tidak ada satu orang pun yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga, jumlah produksi, ataupun jenis barang yang akan diproduksi. Selanjutnya ada kelemahannya. Apa sih kelemahannya? Kelemahan pasar persaingan sempurna tidak mendorong adanya inovasi. Kenapa tidak mendorong adanya inovasi? Karena barang yang dijual ini semuanya sama. Jadi tidak akan ada inovasi karena semua yang dijual ini mirip. Kemudian dalam pasar persaingan sempurna membatasi pilihan konsumen. Karena tidak adanya inovasi, jadi konsumen tidak memiliki kesempatan untuk memilih barang apa yang ingin dia beli, seperti itu. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai pemaksimuman keuntungan, di mana pemaksimuman keuntungan terjadi apabila total revenue dikurangi dengan cost. Ini artinya terjadi pemaksimalan keuntungan. Kemudian, di mana total revenue ini terbentuk dari harga dikalikan dengan kuantitas. Selanjutnya, pendapatan total atau total revenue pada suatu perusahaan adalah harga atau selling price dikali dengan jumlah barang yang terjual atau quantity sold. Kemudian pemaksimuman keuntungan dapat dilihat dengan dua cara, di mana yang pertama, keuntungan maksimum akan tercapai ketika terjadi selisih antara TR dan TC berada pada jumlah yang paling besar. Kemudian bisa juga dilihat dari MR sama dengan MC, di mana marginal revenue sama dengan marginal cost. Baik, pendapatan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, di mana dalam pasar persaingan sempurna pendapatan rata-rata sama dengan harga suatu barang. Di sini average cost atau pendapatan rata-rata, average revenue atau pendapatan rata-rata sama dengan total revenue dibagi quantity, atau sama dengan harga dikalikan dengan kuantitas dibagi dengan kuantitas. Maka
akan terbentuk harga itu sendiri. Jadi average revenue ini pada akhirnya akan bernilai sama dengan harga. Kemudian ada pendapatan marginal atau marginal revenue, di mana marginal revenue atau pendapatan marginal adalah perubahan total pendapatan yang bersumber dari penjualan produk tambahan sebanyak 1 unit, di mana MR sama dengan total TR dibagi dengan total Q, di mana marginal revenue ini pada akhirnya sama dengan harga. Begitu juga dengan average revenue, dan total revenue adalah harga dikalikan kuantitas. Nah, di sini dapat dilihat ini adalah harga produk dan ini adalah kuantitas produk, di mana kita ingin mengetahui berapa marginal revenue-nya. Marginal revenue tadi adalah total revenue atau delta revenue atau delta total revenue dibagi dengan delta Q. Sehingga di sini total revenue-nya kita bisa lihat jarak delta dari total revenue ini adalah selisih dari 131 dengan 0 sama dengan 131 dibagi dengan quantity, berarti totalnya adalah 131. Begitu juga dengan nilai selisih dari total revenue ini, 262 dikurangi 131 sama dengan 131. Nah, ini selisihnya juga 2 dikurangi dengan 1, hasilnya sama dengan 1. Jadi 131 dibagi dengan 1 sama dengan 131. Begitu juga dengan yang ini. 393 memiliki selisih 131 terhadap 262. Begitu juga 3 jika dikurangi dengan 2 maka hasilnya adalah 1. Sehingga 131 dibagi dengan 1 maka hasilnya 131. Jadi delta itu adalah nilai atau selisih dari produk kedua dikurangi dengan produk ke-1. Kuantiti kedua dibagi dengan kuantiti pertama. Total revenue kedua dikurangi dengan total revenue pertama. Begitu yang disebut dengan delta. Selanjutnya di sini pendapatan total, rata-rata, dan marginal perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Nah, di sini kita bisa lihat ada jumlah kuantitas, ada harga, ada total revenue, kemudian ada average revenue, dan ada marginal revenue. Di mana ketika harga 1, maka total revenue sejumlah 6. Ketika jumlah barang 2 dan harga 6, maka 2 dikalikan dengan 6 sama dengan 12. Begitu seterusnya hingga 8 dikalikan 6 sama dengan 48. Kemudian untuk average revenue merupakan total revenue dibagi dengan kuantitas, di mana di sini 12 dibagi dengan 2 sama dengan 6. Selanjutnya di sini juga ada total revenue sejumlah $18 dibagi dengan quantity sejumlah 3, maka hasilnya sama dengan 6. Nah, untuk marginal revenue sendiri, marginal revenue adalah delta TR dibagi dengan delta Q, di mana di sini selisih antara 12 dengan 6 adalah $6. Jadi, $6 dibagi dengan selisih dari 2 dikurangi 1 sama dengan 1. $6 dibagi dengan 1 sama dengan $6. Kemudian, selisih dari $18 dengan $12 adalah $6. Maka, selisih dari 3 dengan 2 adalah 1. Maka $6 dibagi dengan $1, maka hasilnya tetap $6. Jadi, di sini terlihat bahwa average revenue dan marginal revenue sama dengan harga jumlahnya atau nilainya. Selanjutnya untuk maksimalisasi laba perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, di mana maksimalisasi tujuan dari sebuah perusahaan kompetitif adalah maksimum profit. Nah, yang artinya
perusahaan akan menghasilkan kuantitas yang maksimal. Perbedaan antara pendapatan total atau total revenue dibagi dengan biaya total. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa ketika harga $6, kenapa semua harganya sama? Karena harga ini tidak ditentukan oleh perusahaan, tetapi harga ini ditentukan oleh pasar. Ingat pada penjelasan di awal tadi bahwa perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membentuk harga. Perusahaan hanya harga ini hanya dibentuk oleh pasar, bukan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian jadi di sini terlihat ketika kuantitas sejumlah 1 dan harga pada $6, maka total revenue sejumlah $6. Dan total biaya yang dikeluarkan pada saat itu adalah sejumlah $5. Maka profitnya adalah sejumlah $1, di mana total revenue dikurangi dengan total cost atau total biaya yang dikeluarkan perusahaan, maka keuntungannya adalah $1. Jadi bisa kita lihat pada nilai total revenue di mana harga sejumlah $6 dan kuantitas yang dijual sejumlah 2. Sehingga kita mendapatkan pendapatan sejumlah 12. Kita ingin tahu berapakah profit kita? Profit kita adalah total revenue dikurangi dengan biaya kita. Biaya yang kita keluarkan sejumlah $8 atau total cost yang kita keluarkan sejumlah $8. Maka keuntungan kita pada saat itu adalah $4. Baik, kemudian di sini ada marginal revenue dan marginal cost, di mana marginal revenue seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah nilai dari selisih total revenue atau delta total revenue dibagi dengan delta Q. Sehingga nilai marginal revenue ini sama dengan harga. Bagaimana dengan marginal cost? Jadi marginal cost ini adalah total biaya yang kita keluarkan dibagi dengan kuantitas yang tersedia. Sehingga di sini dapat kita lihat ketika biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi 2 buah barang, kita memerlukan biaya $8. Nah, ketika kita ingin memproduksi 1 buah barang, biaya yang kita keluarkan adalah sejumlah $5. Maka di sini $8 dikurangi dengan $5 adalah $3. Nah, $3 ini dibagi dengan nilai quantity, selisih dari quantity, yaitu 2 dikurangi 1. Maka $3 dibagi dengan 1, maka sejumlah $3. Di sini adalah total cost-nya kita mengeluarkan marginal, rata-rata biayanya adalah sejumlah $3. Begitu selanjutnya hingga kita memproduksi sejumlah 8. Nah, di sini kita ingin melihat berapa keuntungan maksimum kita. Jadi kita lihat tadi di sini keuntungan maksimal kita bisa lihat dari nilai di mana total marginal revenue sama dengan marginal cost. Jadi disinilah keuntungan kita, keuntungan terbesar kita. Karena kita bisa melihat di sini pada saat kita memproduksi sedikit, maka biaya yang kita keluarkan sedikit, sedangkan marginal revenue kita lebih besar dibandingkan dengan biaya marginal yang kita keluarkan. Namun ketika sudah melebihi pada saat kita memproduksi sejumlah di atas 5 buah seperti 6, 7, kita melihat bahwa biaya yang kita keluarkan lebih besar daripada pendapatan kita, total pendapatan kita. Maka di sini kita sudah dapat dijelaskan kita mengalami kerugian, sehingga keuntungan maksimum kita berada pada produksi sejumlah 5 buah. Baik, kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah garis marginal revenue. Keuntungan maksimal terjadi pada saat di titik ini, di mana di mana nilai marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, ketika kita
memproduksi lebih besar, maka marginal cost kita akan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan kita, pendapatan marginal kita. Sehingga kita akan justru mengalami kerugian. Nah, di mana kita bisa mengalami keuntungan maksimal? Jadi keuntungan maksimal itu kita dapatkan pada saat di sini, di mana perusahaan memaksimumkan laba melalui produksi dengan kuantitas yang mana biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Jadi di sini. Selanjutnya, maksimalisasi laba perusahaan pada persaingan sempurna. Nah, apabila marginal revenue lebih besar daripada marginal cost, maka kita dapat melakukan menaikkan produksi kita, karena di sini pendapatan kita masih terlihat lebih besar daripada biaya yang kita keluarkan. Selanjutnya, apabila marginal revenue kita kurang dari marginal cost, maka kita harus menurunkan produksi. Karena pada saat itu kita sudah tidak mengalami keuntungan, di mana total rata-rata biaya marginal kita, pendapatan marginal kita itu lebih sedikit dibandingkan dengan total biaya marginal yang kita keluarkan. Jadi di situ kita sudah mengalami kerugian. Maka keuntungan kita adalah ketika marginal revenue sama dengan marginal cost, di mana di sini dapat terjadi yang namanya laba maksimal, keuntungan maksimal kita. Kemudian di sini kita dapat melihat pendekatan total revenue. Nah, berapa profit maksimumnya? Profit maksimum terdapat pada ketika kita memproduksi sejumlah 9 buah. Di sini total produknya 9 buah. Kita bisa lihat, nah, ketika marginal revenue sama dengan marginal cost, kita bisa melihat di sini bahwa keuntungan kita pada keuntungan maksimal adalah sebesar 299. Di sini adalah keseimbangan antara marginal revenue dan marginal cost. Kita bisa melihat jika kita memproduksi lebih besar lagi atau di atas jumlah 9, maka kita akan mengalami penurunan pendapatan, penurunan keuntungan. Yang tadinya kita bisa mendapat $299, di sini kita hanya dapat $280. Kita sudah mengalami kerugian sejumlah $19. Nah, ini dia grafiknya, di mana keuntungan kita terjadi pada saat $299. Selanjutnya, nah, profit atau keuntungan sama dengan nilai total revenue dikurangi dengan total cost. Di mana pada grafik profit maksimum terdapat selisih antara total revenue dan total cost yang terbesar. Seperti kita lihat di sini. Di sini keuntungan kita terdapat pada grafik total revenue, dan ini adalah garis total revenue dan ini adalah total cost. Di sini ada selisih yang paling besar, yaitu sebesar 299. Nah, inilah nilai keuntungan maksimum kita. Disinilah terjadi keuntungan maksimum, di mana ketika nilai pendapatan kita dikurangi dengan penghasilan biaya yang kita keluarkan, maka nilainya masih paling besar jika dibandingkan dengan pendapatan kita jika produksinya kita tingkatkan. Nah, di sini dapat dikatakan nilai marginal revenue sama dengan marginal cost. Yang ketiga adalah break-even point. Break-even point adalah titik impas. Titik impas ini terjadi ketika nilai total revenue dan total cost ini sama. Baik, di sini kita akan melihat pendekatan marginal revenue dengan marginal cost. Bagaimana jika perusahaan kita berproduksi untuk 1 unit? Nah, ketika kita memproduksi 1 unit, maka
nilai marginal cost dan marginal revenue kita masih belum seimbang. Nilai marginal revenue kita masih lebih besar jika dibandingkan dengan marginal cost. Maka kita bisa meningkatkan produksi. Ketika kita memproduksi satu, kita masih memiliki nilai marginal revenue yang lebih besar daripada marginal cost. Jadi kita masih bisa mendapatkan untung yang lebih besar. Kemudian kita bisa meningkatkan lagi. Bagaimana kita meningkatkan unit menjadi 2 buah. Nah, ketika unit meningkat, maka kita bisa melihat ternyata kita masih bisa meningkatkan lagi karena marginal revenue kita masih lebih besar daripada marginal cost kita. Kemudian, kita bisa meningkatkan sampai sejumlah 9 buah, di mana di sini nilai marginal cost dapat dikatakan hampir sama dengan marginal revenue. Apabila kita meningkatkan lagi jumlah produk kita, maka di sini nilai marginal cost akan lebih besar daripada marginal revenue, sehingga kita akan mengalami kerugian. Lalu di mana kita mengalami keuntungan maksimum? Keuntungan maksimum ini terdapat pada produksi sejumlah 9, sehingga kita bisa melihat bahwa di sini kita melihat nilai marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, kita melihat di sini total cost sebesar 880. Kemudian kita dapat menghitung keuntungan maksimum kita, di mana total revenue adalah jumlah produk sejumlah 9 dikalikan dengan harga 131 sama dengan 1179. Nah, profit kita adalah 1179 ini dikurangi dengan 880, yaitu senilai 299. Nah, ini adalah profit atau keuntungan maksimum kita pada saat marginal cost sejumlah 130 dan marginal revenue adalah 131. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai marginal cost di sini, ini marginal cost, sama dengan marginal revenue atau pendapatan kita di sini. Ini adalah titik impas. Jadi, disinilah kita bisa mendapatkan keuntungan maksimum. Nah, keuntungan maksimum ini juga dapat dilihat dari ketika biaya yang kita keluarkan ini lebih besar dibanding atau berada di atas average total cost. Nah, ini dia. Kita bisa lihat ini keuntungan maksimum kita ada di sini. Ada di atas garis ATC dan berada di titik impas dengan marginal cost. Di sini adalah profit maksimum kita sejumlah 299. Selanjutnya, kita akan melihat mengenai keputusan jangka pendek perusahaan untuk tutup. Apa sih yang mempengaruhi? Jadi, ketika perusahaan ini memutuskan untuk tutup, ini mengacu pada keputusan jangka pendek untuk tidak berproduksi selama periode tertentu karena kondisi pasar. Nah, sedangkan untuk keluar, ini mengacu pada keputusan jangka panjang untuk meninggalkan pasar sama sekali. Jadi, perusahaan kita tidak akan kembali lagi ke pasar itu lagi. Nah, di sini perusahaan mempertimbangkan biaya tertanam atau sunk cost bila memutuskan jika untuk keluar, tetapi mengabaikan jika untuk memutuskan tutup. Di sini sunk cost adalah biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat ditarik kembali. Selanjutnya, perusahaan akan tutup jika pendapatan yang dapat diperolehnya dari berproduksi lebih kecil ketimbang dengan biaya variabel produksinya. Di mana ketika perusahaan itu tutup, nilai total revenue lebih kecil daripada nilai fixed cost, di mana ketika ini juga terjadi apabila
nilai total revenue dibagi quantity kurang dari nilai fixed cost dibagi dengan quantity. Begitu juga jika terjadi nilai variable cost. Maaf, di sini akan tutup jika nilai total revenue kurang dari variable cost. Dan total revenue dibagi quantity akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan variable cost dibagi dengan quantity. Begitu juga harga. Selanjutnya, di sini kita lihat jika nilai average variable cost ini berada di bawah, maka ketika harga ini ada di bawah average variable cost, maka ini akan membuat perusahaan akan tutup. Dan jika harga lebih besar, maka perusahaan akan tetap beroperasi dalam jangka pendek. Sedangkan ketika harga lebih besar daripada average total cost, maka perusahaan akan tetap beroperasi. Bagian dari kurva biaya marginal yang terletak di atas kurva biaya variabel rata-rata merupakan kurva penawaran jangka pendek. Selanjutnya, dalam jangka panjang, perusahaan akan keluar dari pasar jika pendapatan yang diperoleh dari produksi lebih kecil daripada total biaya yang dikeluarkan. Di mana suatu perusahaan akan keluar dari pasar ketika nilai total revenue kurang dari total cost. Dan ketika nilai total revenue dibagi dengan quantity kurang dari total cost dibagi dengan quantity. Nah, sehingga perusahaan akan keluar ketika harga lebih rendah daripada average total cost. Nah, perusahaan akan memasuki pasar jika menguntungkan atau profitable, di mana nilai total revenue lebih besar daripada total cost, dan akan masuk jika nilai total revenue dibagi dengan quantity lebih besar daripada total cost dibagi dengan quantity. Begitu juga dengan harga, di mana harga lebih besar dari average total cost. Nah, di sini kita lihat perusahaan akan keluar ketika harga lebih kecil jika dibandingkan average total cost. Nah, di sini kita dapat lihat dia ada di bawah atau hampir sama dengan average total cost. Nah, akan masuk ketika harga ini berada di atas average total cost. Baik, kurva penawaran jangka pendek dan jangka panjang pada perusahaan, di mana kurva penawaran jangka pendek adalah bagian dari kurva biaya marginal yang terletak di atas kurva biaya variabel rata-rata. Sedangkan kurva penawaran jangka panjang adalah bagian dari kurva biaya marginal yang terletak di atas kurva total biaya rata-rata. Baik, di sini kita bisa melihat di mana nilai marginal revenue sama dengan nilai marginal cost. Ini adalah keuntungan maksimal yang dapat diperoleh. Dan di sini kita dapat melihat total cost masih berada di bawah garis harga, sehingga ini adalah keuntungan kita sebesar ini. Sebesar ini keuntungan kita. Kemudian kita bisa melihat pada saat perusahaan mengalami kerugian, kita bisa lihat di sini harga atau average revenue atau marginal revenue ini berada di bawah average total cost, di mana harga kita ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata biaya yang dikeluarkan. Nah, di sini kita bisa lihat kerugian kita sebesar ini. Nah,
harga atau harga sama dengan marginal cost ini adalah nilai terakhir dari unit yang dibeli adalah sama dengan opportunity cost. Nah, dari sini masyarakat untuk memproduksi barang tersebut. Kemudian pada saat harga lebih besar daripada marginal cost, ini akan terjadi under relocation. Kemudian ketika harga kurang dari marginal cost, di sini ada over-allocation. Selanjutnya, price atau harga sama dengan marginal cost di sini adalah hal yang diinginkan. Nah, kita bisa lihat ketika harga lebih besar daripada marginal cost. Harga ini kan sama dengan marginal revenue. Kita bisa lihat bahwa dari perhitungan di atas tadi kita bisa melihat bahwa harga ini sama dengan marginal revenue, sama dengan average revenue. Jadi ketika harga lebih tinggi daripada marginal cost, maka bisa jadi kita masih bisa memproduksi lebih banyak lagi. Nah, ketika harga kita atau marginal revenue-nya lebih sedikit daripada marginal cost, kita sudah terlalu banyak memproduksi, sudah berlebihan dalam memproduksi sehingga kita perlu mengurangi jumlah produksi. Nah, di mana posisi yang sangat diinginkan atau maksimum profit itu terjadi ketika price atau marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, di sini ada efisiensi produktif. Pada pasar persaingan sempurna dan efisiensi, ada yang namanya efisiensi produktif. Efisiensi produktif adalah produksi pada minimum average total cost. Kemudian, efisiensi alokatif terjadi pada saat harga atau price atau marginal revenue sama dengan marginal cost. Kemudian ada efisiensi dinamis, di mana resources secara cepat merespon perubahan selera. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal yang ingin didiskusikan, dapat kita lakukan di forum diskusi. Dan jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.